damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat dan sukses kepada ketua yayasan kita yang luar biasa. Memang pantas mendapat penghargaan terbaik sebagai tokoh pendidikan, bukan hanya sekedar pendidikan, tapi pendidikan tinggi. Dan itu pantas. Memang kita lihat ibu kita bukan hanya sekedar melihat inteligensia, bukan hanya sekedar melihat pendidikan, bukan sekedar melihat ilmu, tapi juga karakter. Itu sebabnya kita ada beribadah hari ini. Luar biasa, kita terus berdoa. Kita kasih aplaus dulu untuk ibu yayasan kita. Tepuk tangan yang terbaik. Puji Tuhan. Ya, tetap semangat ibu, mudah-mudah semangat melayani, berkarya terus untuk Tuhan, untuk Sumatera Utara. Mari kita lihat Alkitab kita. Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil buah baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering sekali orang tidak bisa membedakan agama dengan Tuhan, ritual dengan Allah. Sering sekali menganggap bahwa upacara ritual itulah yang menguduskan. Sehingga melakukan kegiatan ritual sedemikian rupa, sedemikian rajin. Dia berpikir dengan melakukan upacara itu, secara otomatis dia akan suci kembali ke fitrahnya. Lalu akan mendapat berkat melimpah-limpah. Ini yang ditegur oleh Nabi Yesaya daripada bangsa itu. Bangsa itu melakukan kegiatan ritual, tapi tidak ada firman Tuhan sama sekali. Tidak ada kehadiran Tuhan sama sekali. Sebab imam-imamnya, nabi-nabinya pada waktu itu selain Yesaya, mereka sudah cemar oleh dosa. Yesaya ini anak Imam Hilkiah. Hilkiahlah yang menemukan kitab Taurat. Setelah bertahun-tahun beberapa raja berganti, tidak ditemukan kitab Taurat Musa ini. Ada yang menyembunyikan, tidak tahu entah siapa, baru Imam Hilkiah kemudian menemukannya. Maka terjadilah reformasi total oleh Raja Josia yang dibimbing oleh Imam Hilkiah ini. Tetapi setelah Yosia mati, bangsa itu kembali kepada dosanya yang semula, menganggap bahwa kegiatan ritual agama itu sudah cukup. Tanpa pertobatan, tanpa perubahan pola hidup. Nah, di sini kita diingatkan bahwa sesungguhnya ritual itu, upacara agama itu bukan Tuhan. Itu tidak bisa menguduskan. Ritual itu adalah suatu sarana, satu cara bagaimana kita menyatakan hormat kita, menyatakan kagum kita, menyatakan puja kita kepada Allah. Allah bukanlah ibadah itu. Allah bukanlah agama itu. Allah bukanlah ritual itu. Itu harus dibedakan. Tapi kita membutuhkan ritual untuk kita menikmati kehadiran Tuhan.
Itu sebabnya diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih sebelum tiba waktu beribadah. Coba kita lihat betapa sebenarnya kayanya kreativitas yang menyusun acara ini. Liturginya Lutheran, tapi lagunya lagu-lagu karismatik. Betapa dihargainya oikumene, keesaan gereja di tempat ini. Tinggal membawakannya harusnya maksimal persiapannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudara diberkati oleh Tuhan, yang menguduskan kita itu bukan liturgi ibadah. Kalau itulah yang menguduskan kita, maka ibadah kita hari ini batal. Kenapa? Tidak berjalan sempurna. Dan memang tidak akan pernah ibadah berjalan sempurna. Selalu ada kurang lebih. Bagi agama tertentu itu adalah ritual yang harus ditaati 100%. Kalau saudara kita yang muslim mengadakan wudu sebelum sembahyang, urutannya aja salah, batal. Sudah siap mau wudu, perempuan kesentuh laki-laki, batal. Tapi di sini kita diingatkan, ritual itu tidak menguduskan. Yang menguduskan itu adalah pertobatanmu. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Itu lebih baik daripada kegiatan ritual. Betapa banyak orang berpikir, nanti kalau aku dilayani perjamuan kudus oleh pendeta A, katakanlah pendeta yang sudah kenamaan se-Indonesia ini, seluruh negeri mengenal beliau, sehingga kamu merindukan, kalau aku mendapat perjamuan kudus dari dia, aku akan kudus, aku akan diberkati oleh Tuhan. Kalau aku dibaptis Islam kembali, aku akan dikuduskan kembali. Kalau aku dibaptis di Sungai Jordan, kurasa aku akan suci seperti malaikat. Kalau pernikahanku diberkati kembali di kota Kana, tempat pernikahan di mana Yesus melakukan mujizat pertama, pernikahanku akan langgeng seumur hidup. Dan orang berusaha melakukan itu karena berpikir itulah yang membuat dia menjadi suci, itulah yang membuat dia diberkati oleh Tuhan. Ya, saya bilang itu kejijikan bagi Tuhan. Ibadah yang tanpa pertobatan itu kejijikan bagi Tuhan. Coba kita baca 11-13 di atas daripada nats kita. 11-13 kita baca sama-sama ya. Untuk apa? 1-2 ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Bayangkan, kalau kamu berkeyakinan pada upacara keagamaan, pada acara ritual, itu berarti kamu berpikir Tuhan itu bisa disuap dengan upacara. Dan itulah yang dilakukan oleh Kain. Dia berpikir ibadah ritual, urutan acara yang tepat, yang sempurna, itu yang sudah cukup menyogok Tuhan. Habel dan Kain sama-sama beribadah. Kain berpikir ritual itu sudah cukup. Kalau Habel tidak, ritual ini hanya sarana. Yang Tuhan lihat hati yang menggerakkan dia melakukan ibadah itu apa. Bagaimana dia berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ibadahnya diterima oleh Tuhan. Itu bukan karena persembahan. Itu bukan karena sempurna ritualnya. Tapi karena iman yang menggerakkan dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan.
Jadi jangan nanti karena ini mahasiswa, pemuda-pemudi semangatnya berapi-api, ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi jangan berpikir cara dipenuhi oleh Roh Kudus adalah harus ditumpang tangan oleh pendeta A, harus ditumpang tangan oleh pendeta B, harus datang altar, harus di sini, harus cara begini, harus puasa, harus begitu. Bukan. Itu terletak dalam hatimu. Benarkah engkau haus dan rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Di kamar pun kau bisa dipenuhi oleh Roh ketika kau beribadah seorang diri, tanpa harus ditumpang tangan oleh orang yang menurut kau itulah pendeta yang paling hebat, yang paling pas mengurapi aku dengan tumpang tangan. Tuhan yang menuliskanmu, bukan ritual. Dan selanjutnya firman ini mengajar kita supaya kita memancarkan sinar, memancarkan karakter daripada Kristus. Setiap orang tanpa terkecuali sikap hidupnya, pola hidupnya tidak bisa tidak itu dipengaruhi oleh konsep berpikirnya tentang Tuhan. Menurut dia siapa Tuhan itu, bagaimana sifatnya, dan dia akan berlaku sesuai dengan keyakinannya itu. Kalau dia berpikir Tuhan itu butuh pembela, kalau dia berpikir agama ini butuh pembela, maka dia akan siap mati membela agamanya. Dia akan siap mati membela Tuhan. Kalau dia berpikir bahwa dia akan mendapat kesempurnaan kalau dia menyiksa tubuhnya, karena tubuh dalam penjara, maka dia akan menyayat-nyayat tubuhnya, menusuk lidahnya, menganiaya dirinya sendiri dengan harapan dia akan disucikan kembali. Dan kalau dia berpikir Tuhan itu maha kasih, maha pengampun. Dan ayat ini dalam ayat 19-20, kalau kita baca itu, sesungguhnya Allah itu bukan sekedar maha kasih, maha kuasa, tapi dia maha konsisten. Ya, tidak, gak bisa dikompromi. Orang yang taat kepadaku diberi hak, diberi wewenang menikmati segala yang terbaik daripadaku, kata Tuhan. Siapapun dia, tanpa pandang dari merek gereja mana dia, apa posisi sosial, status sosial, siapapun yang menaati firman-Ku, dia akan menikmati segala yang terbaik di negeri. Jadi sekali lagi, saya bukan karena untuk memuji-muji Nangudap ini ya, bukan, ini fakta. Wajarlah kalau Inang Muda ini, yayasan ini menikmati hari tuanya sedemikian. Karena dalam perjalanan hidupnya dia tetap ingat Tuhan, ingat Allah. Dialah sumber segala sumber, berkat segala yang terbaik. Dan kamu pun harus demikian. Tangkaplah ini, lihatlah keteladanan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak mengatakan ibu ini sudah sempurna, jauh dari sempurna. Tapi niat, tindakan, usaha berbuat baik itu jelas, nyata, dan tampak sampai mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara. Alangkah indahnya, alangkah bangganya kami. Apalagi ibu ini, kalau kelak kamu akan menerima penghargaan yang sama, bahkan lebih lagi. Itu akan membanggakan Stikes senior. Itu alumni dari mana? Nah, mana yang kau pancarkan? Siapa Tuhan yang kau yakini? Dan Yesus Kristus selama hidup di dunia, dia memancarkan sifat Bapanya, sifat Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha konsisten. Dia tahu dosa manusia harus diampuni, harus disucikan kembali manusia ini, bukan dengan ritual agama, bukan dengan upacara, bukan kegiatan-kegiatan agama yang demikian rupa, tapi dengan darah anak domba. Yohanes 1:29, coba kita baca. Kita baca sama-sama. Yohanes 1:29. Yang sudah menemukan kita baca sama-sama.
Pada 1-2 Yohanes, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang menguduskanmu bukan upacara, bukan kegiatan agamamu, bukan kegiatan ritualmu, tetapi Yesus sendiri, Allah sendiri dengan darahnya yang kudus. Itulah yang menguduskanmu. Dan Yesus konsisten dengan firman itu. Maka dia siap dikorbankan, siap mati, siap dipermalukan. Karena firman itu ya dan amin. Jika manusia harus diselamatkan, maka dia sebagai domba Allah harus siap dikorbankan. Nah, kalau kau berpikir Yesus Allah yang kau sembah itu Allah yang konsisten, jadilah anak Tuhan yang konsisten. Jangan seperti buluh, gak punya pendirian. Kadang ya, kadang tidak. Konsisten, ya. Benarkah kau percaya kepada Tuhan? Yes, setiap hari Minggu kuucapkan pengakuan iman rasuli. Sayang tadi waktu pengakuan iman rasuli nggak hafal semua, mungkin nggak semua Lutheran, nggak apa-apa. Seharusnya kalau Lutheran ya hafal semua, apapun merek gereja. Tapi kadang-kadang karena sudah dikarismatik, karena itu tidak diucapkan setiap minggu, jadi lupa. Padahal kamu harus tahu, sekalipun gerejamu gereja dikarismatik, tapi itulah pokok iman Kristen. Dasar iman Kristen itu dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli itu. Apapun merek gerejanya, itulah tolak ukurnya. Dia masih berada dalam kebenaran atau sudah menyimpang. Kalau sudah menyimpang dari pokok iman itu, kita sudah berpikir, ini gerejanya sudah sesat atau belum. Kalau sudah menyimpang, jangan ragu, dia sudah menyimpang. Walaupun kau tidak hafal itu, tapi kamu harus tahu itu. Itulah standar tolak ukur dasar iman Kristen. Dirumuskan sedemikian rupa bahwa iman Kristen itu Allahnya Tritunggal, Maha Kasih, Maha konsisten. Yesus harus mati tapi bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu dan bagi saya. Ini yang harus kita pegang. Pancarkanlah sifat Kristen itu yang sebenarnya. Jangan hanya sekedar beragama Kristen. Tak perlu kita pamer-pamerkan kita beragama Kristen, nggak perlu. Tapi yang perlu adalah bagaimana sifat sikap hidup kita memancarkan pribadi, karakter, sifat Kristus. Berhentilah berbuat jahat dan berusahalah berbuat baik. Bertobat. Dan bagi yang sudah bertobat, yang sudah yakin dirinya sudah lahir baru, sudah pada posisi melakukan yang terbaik, firman ini mengajak lagi kita apa? Lakukan lebih baik lagi, semakin baik lagi, sampai sangat amat baik. Itu level penilaian ya kalau di kampus, ya kan? C sedang, B cukup baik, B plus, pakai B plus nggak di sini, baik. Amin, kalau amin enggak, atau B plus atau AB terserah, sangat baik. Kalau A plus, sangat amat baik. Tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Artinya kita tetap berusaha lebih baik lagi, bahwa kita belum yang terbaik, bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain, kita tidak lebih suci dari orang lain. Jangan merasa suci sendiri, tetapi merasa lebih lagi, mau lagi, kurang lagi, sampai segambar dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah, berusahalah berbuat yang baik, lebih baik, makin baik, sampai sangat amat baik. Amin. Mari kita berdoa.